Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi Afrianti, NIM 211211915, kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Pancasila, dosen pembimbing Bapak Hidayatul Fajri, dengan mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Revolusi Industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase ini merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menjenjang efektif dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatis dan robot. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam tulisan ini, saya akan membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan revolusi industri 4.0, banyak membawa perubahan dalam bidang kehidupan manusia. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu: yang pertama, perbaikan aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Yang keempat, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik minat investasi asing. Yang ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Yang kedelapan, membangun ekosistem inovasi. Yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Yang kesepuluh, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat berdasarkan ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, individualisme, etisme, kapitalisme, dan kehidupan sosial, narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global, tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari ekonomi.
Selanjutnya, pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik saja, tetapi juga pergeseran Pancasila juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti Revolusi Industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang, ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu Revolusi Industri 4.0. Dalam hadirnya Revolusi Industri 4.0, memberikan satu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila netral dan akan selalu hidup di segala zaman, seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Itulah presentasi saya pada kali ini. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.